Dan pemirsa Prima TV, kita berdapat di kesempatan kali ini di program acara Bawa Panderan. Di kesempatan kali ini kita mengundang narasumber kita, Pak Fahrul Raji. Assalamualaikum Pak Fahrul Raji. Waalaikumsalam. Kabar baik Pak. Alhamdulillah. Nah, Pak Fahrul Raji ini adalah Kepala BPBD Banjarmasin, dan beliau tentu saja nanti akan kita banyak bertanya, terutama seputar mengenai yang terjadi saat ini. Karena saat ini kota Banjarmasin atau kota Seribu Sungai ini ada sebagian yang telah dilanda atau calap lah, ada beberapa kawasan yang calap. Dan nanti juga kami akan mengundang Anda yang mau bertanya, silahkan di telepon kami 0811 51 0076. Ataupun juga Anda bisa melalui WA di 0811 51 0076. Nah, baik Pak Fahrul Raji, ini kan sebagai Kepala BPBD Banjarmasin, saat ini sudah ada beberapa kawasan yang tergenang. Sebenarnya apa Pak yang sudah dilakukan oleh BPBD Banjarmasin ini Pak? Jadi apa yang memang terjadi akhir-akhir ini ya, setelah kita Banjarmasin ini calap lah. Iya Pak. Calapnya ini memang beda dengan sebelum-sebelumnya. Itu lebih dalam ya, karena memang ini kan akibat ada pengaruh La Nina ya. Iya. Jadi La Nina itu menyebabkan intensitas curah hujan itu tinggi dan durasinya juga agak lama. Sehingga ini memang menambah debit air. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan beberapa kawasan itu terendam, khususnya kawasan-kawasan yang memang dekat dengan laut ataupun ya, yang di daerah bantaran sungai. Nah, kami memang dari BPBD ya sebagai yang diamanahi untuk penanganan bencana, termasuk bencana alam seperti banjirop ini kan, istilahnya banjirop pasang air laut ini kan. Iya. Nah, tiap malam memang kami selalu memonitor, selalu keliling seluruh wilayah di Kota Banjarmasin, daerah-daerah yang memang terdampak. Nah, kita akan lihat di sana. Kalau memang situasinya masih aman-aman aja ya, ya kita tentu tetap waspada lah. Jadi kalau memang ada masyarakat yang memang perlu kita lakukan penyelamatan, kita lakukan penyelamatan. Ada kemarin malam itu yang sempat kita evakuasi ke rumah sakit karena memang tua, jadi kita evakuasi ke tempat keluarganya, kita antar, bahkan ada yang minta antar sampai ke daerah Dewaki. Jadi kita fasilitasi rumahnya, kita bawa ke sana, jadi kita layani. Cuman karena banjir rob ini sesuatu hal sebenarnya menjadi hal yang biasa sebenarnya di Banjarmasin ya. Cuman karena memang ketinggian air itu lebih tinggi daripada biasanya ya. Nah, karena gelombang pasang lautnya ini cukup tinggi sehingga air yang masuk ke daratan itu lebih jauh, makanya hampir seluruh kawasan di Banjarmasin itu terdampak ya, dari banjir. Khususnya yang paling parah itu kan dari selatan ya, daerah Banjar Barat, Banjar Utara, kemudian daerah tengah. Banjir tengah itu juga yang berbatasan dengan barat, Banjarmasin Barat, termasuk juga Banjarmasin Timur. Nah, itu ada beberapa kawasan juga yang terdampak gitu ya. Nah, ini memang satu fenomena yang memang tidak bisa kita hindari karena memang ini faktor alam kan. Ya, tapi kami dari BPBD itu selalu setiap waktu, setiap saat dan setiap malam kami selalu mengerahkan anggota kami. Dari kan biasanya yang namanya pasang dalam ini itu terjadi menjelang tengah malam. Dari jam 10 itu sudah mulai ada kenaikan. Nah, di hari-hari terakhir ini, dari beberapa hari terakhir kemarin itu memang sudah ada tengah malam. Ya. Jadi sudah mulai jam 11, jam 12, bahkan jam 1 malam. Tapi menjelang subuh itu akan surut lagi. Itu memang fenomena seperti itu yang terjadi di Banjarmasin. Jadi masyarakat memang dengan terjadinya banjir ini yang
mungkin sudah menjadi hal yang rutin bagi mereka, jadi bukan sesuatu hal yang biasa. Nah, misalnya Primo TV tentunya ini ada sesuatu hal yang biasa pengen sampaikan Pak Farul Raji tadi, bahwa memang perlu fenomena lalina namanya kan Pak. Jadi rob adalah banyu laut yang naik ke darat gitu Pak. Jadi rob ini kan laut Tinggi Pak. pasang air yang tinggi, ya kan? Nah, semakin tinggi pasang air laut itu akan semakin banyak yang masuk ke daratan. Jadi kan semakin jauh masuk ke daratan. Ditambah lagi misalnya dengan curah hujan. Curah hujan yang tinggi, plus durasinya yang panjang, nah ini akan menambah debit air. Nah, sehingga kawasan yang memang rendah, nah ini tentunya akan lebih tinggi terendamnya itu. Iya. Nah, ini yang memang yang terjadi saat ini. Nah, tadi kan seperti sampaikan sesuai dengan judul kita kali ini, Pak, peran BPBD di tengah banjirop ini. Berarti BPBD sudah melakukan pertolongan pertama paling tidak gitu ya pada warga-warga yang terdampak ini, Pak. Jadi betul. Jadi memang di setiap malam ya kita punya posko di samping kantor kita ya, posko bencana banjir. Anggota kita dari jam 10 malam itu sudah mobile mengitari kawasan-kawasan itu. Nah, tinggal nanti kan laporan-laporan dari anggota yang ada di lapangan, di mana titik yang memang ini rawan harus kita lakukan tindakan, ya tentu kita akan menurunkan perahu karet. Iya. Ya, alhamdulillah lah, hanya cuman sekali kita pernah mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Selebihnya tidak ada lagi. Ya, karena memang ya tadi saya bilang tadi, karena lebih banyak masyarakat ingin bertahan, tetap bertahan, karena memang masih bisa, dalam artian mereka masih bisa sesuatu hal yang biasa, jadi mereka masih bisa toleransi. Tapi kami dari BPBD sendiri itu akan melihat kondisi lapangan. Kalau ini akan mengancam keselamatan warga, tentu kami akan bertindak. Iya. Artinya ini warga harus kita keluarkan. Bahwa warga bersikeras gitu ya. Ya, ini akan mengancam keselamatan dia. Iya. Nah, tentunya akan kami selamatkan. Nah, persoalan nanti mereka mau tidak mau, ya itu kan urusan mereka. Tapi yang jelas tugas kita adalah kemanusiaan. Iya. Kita harus selamatkan mereka ke titik yang aman, mungkin di posko pengungsian atau di posko di mana yang aman gitu. Iya. Nah, tadi Pak sempat ada yang terevakuasi, itu daerah mana Pak yang sempat terevakuasi dengan guna perahu karet itu Pak? Kemarin kan sempat informasi Iya. tempat yang paling dalam itu adalah daerah Kubah Basiri. Oh, gitu. Nah, itu kan Di selatan gitu. ya, daerah selatan. Nah, kita sempat turunkan juga perahu karet ke sana, ternyata alhamdulillah tidak sampai kita mengevakuasi. Jadi ada memang 3 orang, saya lupa tanggal berapa kejadian itu kan memang sakit. Ya, jadi orang tua yang sakit, kalau tidak salah stroke itu. Nah, itu dia minta antar ke tempat keluarganya, karena memang air sudah masuk ke dalam rumahnya. Jadi mungkin ada rasa kekhawatiran mungkin. Nah, akhirnya kita fasilitasi lah. Ada juga yang memang sudah lansia, dia minta antar ke tempat anaknya, kita bawa juga, kita fasilitasi. Nah, tapi sekali lagi memang kita BPBD apabila terjadi seperti itu, kita langsung bergerak. Kalau memang kami tidak sanggup, relawan akan banyak. Kita akan kontak dengan relawan. Bahkan kemarin malam kita juga koordinasi sama-sama dengan relawan, kita turun ke lapangan. Cuma alhamdulillah tidak sampai kita melakukan evakuasi gitu. Ya, berarti dalam artian seperti Pak, kalau BPBD ini kan tidak bekerja sendiri gitu Pak ya? Betul. Karena ada relawan-relawan juga yang turut melakukan bantuan. Ya. Nah. Jadi kita alhamdulillah ya. Saya memang saya kan baru di BPBD. Saya lebih menekankan memang ke depan kita lebih melakukan langkah-langkah pencegahan sebenarnya daripada penanggulangan. Iya. Jadi langkah-langkah pencegahan ini kan banyak ya. Itu nanti kita bisa jelaskan. Nah, kalau kita bicara penanggulangan, saya kira di Banjarmasin ini cukup banyak orang-orang yang bergerak di bidang kemanusiaan. Iya. Mereka diminta ataupun tidak diminta akan langsung terlibat. Datang gitu. Iya.
Contoh saja, misalnya terjadi kebakaran, kan luar biasa nih. Luar biasa. Ya. Mereka tidak mengharapkan apa-apa, hanya mereka ingin bagaimana membantu orang yang kesusahan supaya bisa cepat teratasi. Nah, termasuk dalam hal bencana banjir ini, para relawan itu akan turun dengan segala fasilitas yang mereka miliki. Nah, mereka diminta atau diminta akan terlibat. Jadi saya tidak perlu khawatir itu. Kalau misalnya terjadi, tapi mudah-mudahan jangan sampai terjadi lah. Mudah-mudahan. Ya berarti relawan tadi diminta atau diminta mereka tetap datang. Nah, seperti Bapak katakan tadi bahwa kita ke depannya itu semestinya bukan penanggulangan gitu Pak ya? Ya. Jadi kita lebih memang melihat kepada upaya pencegahan, upaya mitigasi. Nah, apa yang terjadi akhir-akhir ini dengan banjirop ini juga akhirnya membuka mata kita. Dengan banjirop yang terjadi malam, menjelang subuh dia surut, ternyata sampai jam 10 pagi masih terjadi genangan di beberapa titik kan. Nah, inilah kemarin dilakukan investigasi ke lapangan, termasuk juga Pasekda kita kan, Pak Wali Kota juga perintahkan. Ternyata memang drainase kita banyak yang tidak berfungsi dengan baik. Itu akibat apa? Ya akibat perilaku kita juga lah. Banyak lumpur, banyak sampah. Nah, bahkan ada yang memang ditutup sehingga tidak bisa mengalir. Nah, ini yang beberapa, termasuk kemarin yang turun kan dari DLH, dari PUPR dengan pasukan turbonya, kemudian Satgas Kebersihan, nah kami dari BPBD juga, kita damkar, kita sama-sama turun ke lapangan. Alhamdulillah sudah bisa mengurangi genangan-genangan. Nah, kecuali pada kawasan-kawasan yang memang posisinya memang lebih rendah, seperti di Prona. Nah, itu kan masih tergenang. Ya, karena memang di situ ada sungai yang memang juga agak tersumbat. Nah, jadi saya memang melihat beberapa hari terakhir ini kita sudah melihat beberapa titik yang ternyata memang betul ada persoalan. Sebenarnya kalau sungai kita berfungsi, drainase kita berfungsi dengan baik ya, insya Allah genangan itu tidak akan terjadi. Artinya apa? Kalau memang drainase itu bisa kita maksimalkan fungsinya, ya, kita bersihkan dari lumpur, kita bersihkan dari sampah, ya tentunya air, khususnya air bisa mengalir, tapi debit air yang bisa masuk juga bisa lebih banyak. Karena itu. Nah ini yang memang saat ini kita lakukan, ya, untuk antisipasi. Karena memang pada saat ini Banjarmasin sudah ditetapkan dalam status darurat bencana. Jadi siaga darurat bencana. Belum lagi masuk ke tanggap darurat belum. Karena memang di siaga aja baru siaga darurat. Berarti Pak, peran BPBD tadi kan bukan hanya ternyata untuk penanggulangan terhadap orang yang mungkin harus dievakuasi gitu Pak, atau melakukan sesuatu yang harus kontrol setiap malam, melihat debit air seperti apa tingginya. Tapi nah, ternyata BPBD ini sudah menyusur sampai ke drainase yang tersumbat gitu Pak. Yang jelas sesuatu yang terkait dengan ancaman menurut kacamata kita, ancaman bencana itu akan menjadi concern kita. Ini persoalannya di mana? Nah, tapi dari sisi eksekutornya bukan kita. Kalau terkait drainase sungai itu urusan PUPR nanti. Kita akan sampaikan, informasikan, ya kan? Nah, jadi hal-hal seperti itulah. Jadi kita memang ini kalau kan bagaimana persoalan bencana yang memang di Banjarmasin ini, ya, kalau kita bicara hanya yang menjadi ancaman bencana itu hanya terkait dengan masalah apa namanya istilahnya itu, hidrometeorologi ya. Iya Pak. Nah jadi bencana banjir, angin puting beliung, banjir rob, nah, sejenis itu. Kalau tanah longsor ya nggak ada lah, nggak ada kan. Nah termasuk banjir bandang juga hampir nggak ada, karena kita tidak ada daerah yang lebih tinggi kan. Nah, Banjarmasin cenderung memang daerahnya flat. Nah cuman persoalannya kan ketinggian dataran di Banjarmasin ini semakin mendekati ke laut itu dia semakin rendah. Nah sementara menurut pengukuran ketinggian daratan kita itu lebih rendah daripada permukaan laut.
Dia di bawah sudah di bawah. Ya, jadi di bawah permukaan laut. Makanya begitu ada air pasang, dia akan naik, akan masuk ke darat. Iya. Nah, itulah yang menggenangi daerah-daerah kita, khususnya daerah-daerah yang memang lebih rendah. Nah, itu. Ya. Nah, berarti ini kan banjirop gitu Pak yang sudah masuk ke kawasan Banjarmasin, katakanlah seperti itu. Dan ini sudah sampai ada beberapa kawasan yang jadi calok. Nah, BPBD pun sudah beberapa kali katakanlah melakukan sesuatu yang boleh dikatakan sudah melakukan penanggulangan. Nah, sekarang sebenarnya peran BPBD sebenarnya itu apa Pak? Karena ada yang masih menanyakan bahwa kok peran BPBD ini masih sama dengan kayak relawan-relawan gitu Pak. Ya, jadi kalau kita bicara tugas dan fungsi BPBD itu adalah penanggulangan bencana. Tapi jangan dilihat dari sisi penanggulangan dalam artian khusus menangani bencana, tidak. Jadi kita yang namanya bencana itu ada pra bencana, ada yang tahap bencana, atau tanggap darurat lah istilahnya, atau darurat bencana. Kemudian ada tahap rehabilitasi. Nah, jadi 3 poin ini menjadi ranah kita. 3 poin ini Pak? Iya. Nah, kalau saya lebih menyimpulkan kepada 2 hal, pencegahan dan penanggulangan. Pencegahan dan penanggulangan. Baik, kita akan melanjutkan pemirsa Prima TV, dan tentunya kami akan mengundang Anda sekali lagi di telepon kami 0811 51 0076, ataupun juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp atau WA di 0811 51 0076, dan kita masih membahas mengenai bagaimana sebenarnya peran BPBD di tengah banjirop yang melanda kota Seribu Sungai ini, tentunya setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Prima TV, kita lanjutkan kembali Bapak Panderan kita bersama dengan Kepala BPBD Kota Banjarmasin, Pak Fahru Raji, dan tentu saja sudah ada beberapa orang ya yang masuk melalui WA di 0811 51 992, maaf, di 0811 51 0076, dan tentu saja Anda juga bisa langsung telepon. Sekali lagi 0811 51 0076, Anda bisa langsung telepon ataupun juga melalui WA, dan nanti akan kita sampaikan kepada Pak Fahru Raji untuk menjawabnya. Tapi sebelum kita bacakan beberapa WA kita kali ini, kita ingin lanjutkan dulu perbincangan kita. Sebenarnya Pak, ini banjirop ini sampai kapan Pak sebenarnya kalau menurut perkiraan dari BPBD sendiri Pak? Jadi memang ini kan fenomena alam ya. Jadi kami pun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh BMKG. Kemarin BMKG menginformasikan akan terjadi pasang laut yang dalam ya, dari tanggal 5 sampai tanggal 9. Dan itu memang terjadi. Nah, dan itu ternyata tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, 13 masih terus terjadi, tapi intensitasnya menurun. Nah, tadi malam juga masih terjadi pasang, tapi tidak sampai menggenangi kawasan-kawasan pemukiman seperti sebelum-sebelumnya kan. Nah, terakhir juga saya mendapat informasi bahwa terhitung tanggal 18 Desember sampai 22 itu akan terjadi lagi banjirop ini. 18 sampai 22 malah? Ya, 18 sampai 22. Diperkirakan itu akan terjadi lagi. Bahkan mungkin lebih tinggi lagi kedalamannya. Nah, karena memang begini, banjirop ini selama tidak ditambah dengan curah hujan yang tinggi masih dalam batas normal. Tapi kalau ditambah dengan curah hujan yang tinggi, terus durasinya yang agak panjang, nah ini yang memperparah artinya debit air yang yang menggenangi suatu kawasan. Nah, diperparah lagi dengan sistem drainase yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga tidak ada penurunan air. Justru ada penambahan. Tapi pada kawasan-kawasan yang sistem drainasenya baik, berfungsi dengan baik, itu secara perlahan akan berkurang.
Tapi pada kawasan-kawasan yang memang drainasenya tidak berfungsi, apalagi memang di sana tidak ada tertutup semua dengan bangunan, nah, atau harusnya kawasan itu adalah kawasan resapan air, tapi karena sudah berubah fungsinya, ya sehingga banjirnya menggenang. Jadi sebenarnya kalau misalnya hujan ini tidak turun, berarti tidak akan menimbulkan. Ya artinya kalau tidak ada hujan, walaupun terjadi pasang dalam, ya, tidak sedalam dibanding dengan curah hujan yang tinggi itu. Ya, kita khawatirkan itu. Nah, apalagi sekarang kita sudah Desember ya. Nah, ini berdasarkan perakiraan BMKG memang Banjarmasin ini Desember pertengahan sampai ke Januari itu terus mengalami peningkatan. Kita punya curah hujan sekitar 200 sampai 400 ya. Itu dalam kondisi normal. Tapi akibat pengaruh La Nina diprediksi curah hujan itu sampai 700 mm per detik. Ini yang memang memperparah. Nah, kalau sampai juga ada kiriman air dari daerah hulu, taruhlah daerah perbatasan kita, misalnya seperti Kabupaten Banjar, Tanah Laut. Nah, inilah yang seperti terjadi di awal tahun kemarin. Terjadi banjir seperti itu. Nah, berarti kan ini kan prediksi pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 22. Sebenarnya apa yang sudah disiapkan BPBD Pak untuk menanggulangi atau menyiapkan di tanggal 18 sampai tanggal 22 ini? Yang jelas kita kan informasikan kepada kepala-kepala wilayah untuk diinformasikan kepada masyarakat, ya, karena memang salah satunya juga BPBD ini adalah memberikan informasi sebagai early warning system, ya kan, memberikan informasi bahwa kita harus siap, harus waspada dan siap siaga. Makanya saya sudah sampaikan dalam beberapa kali pertemuan ataupun wawancara lewat media, amankanlah barang-barang berharga Anda seperti barang-barang elektronik, listrik, segala macam. Jangan di tempat yang rendah, taruh di tempat yang tinggi, ya kan. Nah, termasuk juga siapkanlah surat-surat berharga Anda, harta berharga Anda, tempatkan ke satu tempat. Kalau memang situasinya sudah darurat, hanya tinggal angkat, udah keluar. Nah, itu alternatif sudah. Iya. Ya, berarti ya, ini kan sudah ada disosiasikan kepada warga agar berhati-hati dan berhati-hati dan menyiapkan agar barang-barangnya tidak terendam kan seperti itu. Nah, sementara itu dari tanggal 18 sampai tanggal 22 ini misalkan yang terjadinya memang ada luapan banyu yang cukup dalam, sebenarnya peralatan BPBD ini mencukupi enggak Pak untuk pertolongan-pertolongan seperti ini? Memang kita dari sisi peralatan minim, kita akui minim. Iya. Kita punya perahu karet cuma 2. Cuma 2 Pak? Iya, tapi kita punya data, ada beberapa pihak di SKPD kita juga ada ya, yang memiliki perahu karet, yang stakeholder kita juga ada, kita bisa kolaborasi lah semua. Kita berdayakan seluruh potensi yang ada di Banjarmasin. Nah, makanya tadi saya bilang para lawan-lawan kita yang bergerak di kemanusiaan ini, kalau sudah terjadi seperti itu, mereka diminta ataupun tidak diminta akan langsung terlibat. Nah, paling tidak kan kita informasikan ini terjadi ini. Kita kan ada grup-grup ini kan, grup-grup WA. Gitu, ya, jadi tinggal informasikan, langsung bergerak. Pak, sebenarnya kalau kekuatan 2 perahu karet ini kan tidak mencukupi. Sebenarnya untuk mencukupi itu ada berapa Pak sebenarnya harus kita? Jadi kalau kita bicara soal kecukupan begini ya, karena memang kita bicara pengalaman di awal tahun kemarin. Banjarmasin ya, khususnya yang di pemerintah kota, cuman punya 1 perahu karet. Waktu itu damkar. Waktu awal lah. Ya, damkar punya. Kelimpungan dia. Tapi alhamdulillah kita dibantu oleh dari ACT, ya, dari para relawan segala macamnya semua bergerak. Alhamdulillah bisa teratasi. Ya walaupun pada saat itu memang kita awal pertama ya,
terjadinya musibah. Kita tidak pernah yang namanya banjir di Banjarmasin, kita hanya kenal namanya calap gitu kan, pasang dalam. Tiba-tiba banjir, akhirnya kan ya agak kebingungan juga kan. Cuma alhamdulillah kejadian itu kan masih bisa teratasi, walaupun sampai tengah malam. Saya waktu itu kebetulan masih di Satpol PP kan. Nah, anak buah saya sekerahkan semua. Kita punya personel sekitar 600 orang. Jadi truk-truk Dalmas kita itu masuk ke kawasan-kawasan yang memang di mana terjadi orang-orang yang ingin dievakuasi, kita angkut pakai mobil Dalmas, tarik bawa keluar. Nah, yang mana tidak terjangkau, silahkan perahu karet masuk. Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang kita punya 2. Di relawan-relawan juga ada. Kemudian di Dinas Perhubungan juga ada. Nah, dari Lana juga ada. Dari Airut juga ada. Nah, jadi saya kira kalau kita bicara berapa sih cukupnya, ini sangat situasional, sangat situasional. Jadi kalau sudah situasinya terjadi di seluruh kawasan, semua orang teriak, saya kira ratusan perahu karet pun barangkali tidak mencukupi. Tidak cukup Pak. Iya. Nah itu, tapi itu ada skala prioritasnya. Insya Allah lah, dengan kondisi yang ada, dengan segala keterbatasan yang ada, kita maksimalkan untuk melayani masyarakat. Masih bisa mencukupi walaupun hanya perahu karet yang dimiliki BPBD, tapi kan masih ada yang lain-lain gitu kan. Dinas lain yang juga memiliki perahu karet seperti ini. Baik, kita ke pertanyaan yang datang dari Aisyah Pak, ini Pak, anak petakun. Apakah di setiap daerah di Banjarmasin ini sudah ditempatkan anggota untuk jaga-jaga jika akan terjadinya banjir Pak? Yang jelas kan kita dari BPBD ini selalu monitor perkembangan. Ya, jadi dari komunikasi kita kan dengan BMKG, di pusat BMKG di Banjarbaru. Nah, tiap malam anggota kita akan mobile melihat kawasan ini. Nah, kita memang istilahnya itu kan ketinggian air mata pura itu selalu kita monitor. Nah, jadi kalau memang ini terjadi banjir, ya tentunya semua personel yang ada ini akan turun ke semua wilayah kecamatan. Nah, seperti yang banjir rob yang terjadi ini kan kita turun semua ke wilayah kecamatan. Jadi tapi tidak semua wilayah bisa kita cover karena keterbatasan personal kita, cuma ada 26 orang tim TRC kita, ya, ini sangat terbatas. Nah, pada saat kita melakukan aksi, ya, kita tidak kemampuan kita terbatas. Tentu kita akan mengundang kawan-kawan relawan untuk turut terlibat. Nah, jadi kalau kita bicara apakah di tiap kecamatan akan kita tempatkan, kita ada posko di BPBD kota, itu menjadi sentral. Apabila ada sesuatu yang memang harus kita bergerak, ini akan langsung turun ke lapangan. Karena jarak Banjarmasin kan kecil, jadi tidak ada masalah. Jadi cepat aja pada penanggulangan. Cepat aja, cepat. Misalnya terjadi sesuatu. Iya. Nah, untuk Aisyah mungkin yang bertanya kesempatan kali ini ya, sudah terjawab sudah pertanyaannya, dan kembali buat Anda yang mau bergabung silahkan kami undang Anda di telepon ataupun juga melalui WA kami di 0811 51 0076. Oh ya Pak, saat ini kan saja sebagai Bapak kata tadi kan personil pun hanya 26 dan tadi peralatan-peralatan yang sangat minim. Nah sebenarnya kalau standarnya tuh, alatnya tuh apa aja Pak selain daripada perahu karet ini Pak, standar untuk penanggulangan ini Pak? Sebenarnya tergantung apa yang perlu kita lakukan. Kan macam-macam nih, ada penyelamatan dan artian evakuasi. Evakuasi otomatis kalau kawasan itu tidak bisa kita jangkau dengan roda 4, pasti perahu karet yang masuk. Kawasan itu bisa dijangkau dengan perahu karet, speed yang masuk, ya kan? Kita punya speed, punya perahu karet, kita punya skoci. Nah, tapi selama ini cuma perahu karet yang diperlukan. Nah, jadi tidak sampai lagi mengarahkan seluruh, karena kawasan kita ini kan masih bisa dijangkau. Paling daerah-daerah yang agak jauh itu kan daerah Mentuil, Kuin Kacil yang agak jauh itu kan. Nah itu
itu pun masih bisa kita jangkau itu kan. Nah mungkin kalau memang kedalaman pasangnya ini tinggi yang tidak mungkin lagi dilalui, ya tentunya kita lihat medannya seperti apa. Apakah ini perahu karet kita pasang mesin untuk menjangkau di sana atau speed yang masuk. Nah itu. Jadi sebenarnya speed pun sudah punya gitu Pak ya. Iya. Dan tenaga ahlinya memang ada Pak ya di BPBD ini Pak ya? Kita ada. Dan mereka rata-rata memang sudah terlatih. Jadi memang mereka sudah melakukan mengikuti pelatihan melalui Basarnas itu kan dilatih. Jadi bagaimana penyelamatan di air, kemudian juga penyelamatan di gedung, ya kan? Mereka dilatih semua. Bahkan yang namanya menangkap ular pun ada di tempat kita. Oh, gitu. Ya, jadi ada namanya animal rescue, ya. Nah, jadi kan cukup banyak tuh ular-ular yang ada di samping kantor kita tuh. Jadi kalau ada masyarakat melapor, ada ular nyasar ke dalam rumahnya, lapor ke kita langsung layani. Iya, berarti cukup luas sebenarnya pelayanan yang dilakukan BPBD ini kok. Intinya makanya kita punya motonya kan, salam tangguh, salam kemanusiaan. Jadi kita berbicara dari sisi kemanusiaan, bagaimana menyelamatkan manusia. Bukan hanya manusia, tapi harta benda mereka juga. Nah itu. Tapi jiwa keselamatan manusia itu yang nomor satu. Jiwa dan keselamatan ya, manusia. Karena memang penting perlu saya sampaikan. Iya. Memang kalau kita berbicara aturan, bicara undang-undang ya, bahwa BPBD ini adalah salah satu pelaksana urusan layanan dasar wajib. Jadi dia harus hadir melindungi dan melayani masyarakat. Karena urusan layanan dasar wajib ini kan ada yang namanya kesehatan, pendidikan, kepiuan, perumahan, sosial, Trantibum, Linmas. Tapi di situ di Trantibum Linmas ya. Jadi inilah kewajiban negara, khususnya pemerintah kota, bagaimana melayani dan melindungi masyarakatnya. Nah, kami kebetulan berada di posisi bagaimana menjaga warga kita Banjarmasin agar bisa terhindar dari bencana. Nah itu. Jadi ini sudah menjadi kewajiban kita untuk melindungi masyarakat itu, melindungi dan melayani. Ya. Melindungi dan melayani Pak. Jadi ini benar-benar peran BPBD sekali Pak untuk semacam ini. Memang ini sudah menjadi tugas dan kewajiban BPBD seperti itu. Iya. Nah, untuk ini Pak, mungkin kalau tadi kan peralatan kan sudah dinilai paling tidak sudah cukupi dan tenaga-tenaganya pun sudah sangat ahli gitu Pak dalam bidang penanggulangan. Nah, saat ini Pak, untuk di saat ini saja, di saat banjirop ini kan sudah bekerja sama dengan relawan-relawan gitu Pak, yang dilakukan. Nah, apakah kerjasama ini juga melakukan antar dinas Pak? Kita memang makanya tadi kan kita sebelum tadi ada di awal tadi ada namanya saya penekanannya kepada pencegahan. Nah, pencegahan ini kan termasuk sosialisasi ke masyarakat, bagaimana kalau terjadi bencana apa yang harus dilakukan, ya kan. Nah, kemudian kita ke depannya nanti di 2022 kita juga akan membentuk kampung-kampung, kalau istilahnya itu kampung tangguh lah, kampung tangguh bencana. Nah, samping itu kita juga akan melatih para relawan-relawan ini bagaimana dalam menghadapi bencana. Nah, tentunya kita akan mendatangkan narasumber yang memang sudah terlatih mungkin dari Basarnas ya kan. Nah, untuk melatih bagaimana nanti penyelamatan di air, misalnya kan di water rescue atau di vertical rescue. Nah, ini kita latih. Nah, jadi para relawan-relawan ini juga mereka memiliki pengetahuan dan teknik bagaimana penyelamatan. Itu katakanlah sebelum BPBD datang gitu Pak, jadi mereka sudah bisa melakukan itu. Ya, artinya pada saat kita operasi di lapangan, kita tinggal bagi peran. Karena kalau kita bicara aturan, kalau terjadi bencana, BPBD ini sebagai leader, sebagai komando, dia yang berkomando. Ini bergerak ke titik A, ini ke titik B, ini ke titik C, ini ke titik. Jadi BPBD yang. Nah, makanya BPBD itu harus tahu semua. Kalau terjadi bencana dia sudah tahu. Makanya kalau terjadi bencana, tim reaksi cepat itu langsung bergerak ke lapangan, melakukan
investigasi di lapangan seperti apa. Ini yang langsung disampaikan ke pimpinan, ke wali kota, sampaikan apa langkah kita. Berarti sudah ada beberapa orang yang dilatih, Pak? Iya. Di kampung-kampung tangguh tadi? Ya, kita rencana 2022 yang lebih concern. Lebih concernnya? Ya, lebih concern 2022. Karena 2021 kita sudah bergerak juga dalam bentuk sosialisasi ke kelurahan-kelurahan dengan melibatkan RT dan tokoh masyarakat. Gitu. Baik, pemirsa Prima TV, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita, dan sekali lagi di program Bawa Panderan ini kita tentu saja akan membuka peluang untuk Anda yang mau bertanya melalui telepon maupun melalui WA di 0811 510076, tentu saja setelah yang satu ini. Baik, kita lanjutkan kembali pemirsa Prima TV bincang-bincang kita, Panderan kita kali ini, dan sekali lagi kita bersama dengan narasumber kita, Kepala BPBD Banjarmasin Pak Fahru Raji, yang sudah banyak tentu saja menceritakan mengenai apa sebenarnya peran dari BPBD di Banjarmasin dalam menghadapi RUP yang sedang terjadi kali ini. Nah, Pak, tentu saja masyarakat kan bertanya-tanya nih, sebenarnya kalau nantinya terjadi di kawasan mana Pak yang paling dalam, Pak, untuk akhir-akhir ini, Pak? Ya, tadi kan sudah disampaikan, memang kita ketahui lah Banjarmasin ini memang posisi daratan kita ini kan lebih rendah daripada permukaan laut, 0,16 cm. Nah, sehingga apabila terjadi pasang air laut tentunya akan naik ke daratan. Nah, semakin tinggi pasang laut itu akan semakin jauh masuk ke daratan. Nah, daerah-daerah yang rendah inilah yang memang lebih dalam, pasangnya itu lebih dalam, dan rata-rata memang ada daerah yang memang daerah bantaran sungai. Iya. Nah, seperti daerah Klayan, ya kan, daerah Queen, Alalak gitu kan. Nah, itu mereka memang berada di daerah bantaran sungai. Nah, itu yang merasakan langsung pasang dalam ini. Nah, masing Banjar Timur kemarin, daerah Benuanyar juga kan, nah, itu terdampak. Termasuk juga di anak-anak sungai yang daerahnya memang rendah, seperti di Jalan Prona itu kan rendah, sehingga lebih tinggi tergenangnya. Berarti mereka ini harus benar-benar bersiap-siap Pak, tanggal 18 sampai 22 ini, Pak? Ya, intinya memang ini sudah menjadi menjadi suatu peringatan lah. Apa yang terbanjir rob ini sudah, saya tidak menyatakan bahwa ini banjir rob. Ini adalah pasang dalam. Tapi akibat ada pengaruh La Nina. La Nina ini adalah pendinginan permukaan di Samudra Pasifik. Nah, akibat pendinginan, awan yang naik itu masuk ke Indonesia wilayah selatan. Termasuk kita Banjarmasin, nah, Kalimantan Selatan ya. Nah, sehingga curah hujan akan tinggi, termasuk kita di Banjarmasin. Nah, ini yang diprediksi sampai 700 mm per detik itu. Luar biasa itu. Iya, dan ini akan terjadi di Desember sampai Januari. Bahkan kalau perhitungan BMKG itu, pengaruh La Nina ini dari Oktober sampai Mei 2022. Jadi agak cukup panjang. Cukup panjang. Ya, cukup panjang. Tapi yang perlu kita waspadai itu adalah Desember sama Januari. Nah, jadi apa yang terjadi dengan pasang dalam ini, nah ini tentunya mengingatkan kepada masyarakat sebagai warning, kita harus siap siaga dengan kewaspadaan yang tinggi. Nah, kalau ya tadi saya bilang, kalau barang-barang berharga tolong jangan ditaruh di bawah, tempatkan yang tinggi. Nah, untuk keselamatan harta benda Anda, termasuk surat-surat penting. Nah, jangan sampai nanti kan Anda sendiri yang rugi. Nah, saya mendengar dan membaca malah ada sekolah dengan akibat banjirop ini sampai rugi buku-buku jutaan. Iya, ya karena menaruh di tempat yang rendah, ditaruh di lantai, begitu pasang ya sudah kena semua elektronik kan, tidak bisa digunakan. Nah, itu kan, dan kita padahal di awal-awal sudah kita sampaikan itu. Jadi kembali lagi, kalau daerah mana yang ini memang rata-rata daerah-daerah yang memang berada di kawasan bantaran sungai. Daerah bantaran sungai paling tidak yang ini sudah diingatkan gitu ya. Diingatkan untuk kawasan bantaran sungai. Paling tidak untuk bersiap-siap lah sekarang, Pak. Nah, misalnya ini ada kejadian yang sangat luar biasa. Ada yang bisa dihubungin apa di BPBD ini, Pak?
kita punya nomor telepon. Ada call center, cuman kita dapat di medsos sudah. Nanti diinformasikan Ya, bisa diinformasikan bahwa ternyata BPBD juga jadi bisa dihubungi nantinya, bisa melalui telepon atau WA. Jadi Anda bisa seandainya nanti ada sesuatu yang gawat, katakanlah bisa menghubungi BPBD. Sebagaimana juga disampaikan Pak Haji tadi, kalau misalkan nanti di saat Banyu Pasang tiba-tiba ada binatang-binatang liar yang masuk gitu ya. Nah, ini peran BPBD juga mengambil peran dalam hal ini. Nanti juga Anda bisa melakukan hubungan dengan BPBD bagaimana agar binatang-binatang ini bisa ditanggulangi, bisa ditangkap lah gitu ya. Ditangkap dan mungkin nanti akan diserahkan kepada instansi terkait yang memang berkaitan juga dengan hewan-hewan seperti ini. Nah, Pak, di penghujung acara kita kali ini sebenarnya apa Pak yang ingin sekali lagi Pian pesankan Pak untuk warga yang ada di Kota Seribu Sungai ini Pak? Ya, saya berharap memang kepada masyarakat ya, pada saat ini memang kita masih dalam status siaga darurat, artinya siaga darurat dan kondisinya memang sudah darurat. Kenapa? Beberapa kabupaten kita sudah terdampak banjir seperti Hulu Sungai, berapa ya kemarin yang parah. Nah, ini tidak menutup kemungkinan pengalaman kita di awal tahun Kabupaten Banjar terendam, tanah laut banjir. Nah, itu langsung berhubungan dengan kita. Kalau daerah Hulu Sungai yang terjadi banjir, itu turunnya tidak ke kita, tapi turunnya adalah ke Sungai Barito. Nah, jadi kita lebih cenderung aman dibanding kalau ini misalnya terjadi banjir di daerah Martapura atau daerah yang kemarin Pengaron ya. Nah, kalau Pengaron itu terendam, itu tunggu aja 2-3 hari nyampe Banjarmasin. Iya, kan nyampe Banjarmasin. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita waspadai. Artinya kenapa status siaga darurat ini ditetapkan oleh Pak Wali Kota? Ini bagaimana kita bersiap diri, bersiaga menghadapi kemungkinan terburuk. Nah, salah satu langkah kita adalah melakukan mitigasi. Artinya kita bersama pemerintah, masyarakat dan para pelaku usaha bahu membahu, khususnya di dalam kita melakukan mitigasi, artinya mengurangi dampak-dampak kalau terjadi banjir. Misalnya kita bergotong royong membersihkan saluran-saluran air, ya kan? Nah, kemudian juga supaya masyarakat bisa menyadari jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah ke saluran-saluran air, ya kan, ke selokan, ya kan, ke sungai, yang dampaknya juga akan menimpa mereka sendiri kan. Jadi kebiasaan terus dibuang. Iya, kebiasaan terus dirubah, dirubah. Nah, itu. Kemudian yang tadi saya sampaikan juga, perlu persiapan dari kita, karena selama ini mungkin kawasan-kawasan yang mungkin masih merasa aman, jangan dianggap aman. Saya bukan istilahnya memberikan rasa takut, tidak. Artinya kita perlu waspada. Mengingatkan. Iya, mengingatkan. Tetaplah untuk saat ini, untuk menempatkan barang-barang di tempat-tempat yang rendah itu sangat rentan. Jadi kita harus amankan sekarang barang-barang kita di tempat-tempat yang tinggi. Kalau perlu ya ranjang kita pun kita pasangi di bawah ganjal supaya ditinggikan. Supaya ada papan. Iya, kita ganjal supaya jangan terendam. Nah, jadi seperti itulah. Karena bagaimanapun kita juga tidak bisa yang namanya alam berkehendak, ya kita tidak bisa juga kan. Nah, tapi paling tidak kita ada ikhtiar, mudah-mudahan walaupun terjadi banjir tapi tidak menimbulkan dampak yang serius bagi kita itu. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Haji tadi bahwa kita paling tadi diingatkan sudah oleh Kepala BPBD Banjarmasin Pak Haji bahwa kita harus menyiapkan lah segala sesuatunya agar hal-hal yang tidak diinginkan jangan sampai terjadi. Apalagi semuanya sampaikan tadi bahwa status kita bahwa Banjarmasin sudah siaga darurat. Nah, siaga darurat banjir, siaga darurat banjir, pasang air laut, rob, dan puting beliung. Nah, itu sudah diingatkan. Berarti kita harus waspada,
dan sebenarnya sampaikan Pak Raja, jadi kita harus selalu ingat bahwa ikhtiar kita, janganlah kita membuang sampah ke selokan-selokan atau ke pembuangan-pembuangan air, agar air tetap lancar, dan tentunya ketika air lancar maka tidak ada genangan-genangan di sekitar kita, dan penyakit pun juga tentu saja tidak akan singgah gitu ya di kawasan kita. Nah, kita akan berdapatan pulang tentu saja di Bapak Panderan di kesempatan yang akan datang atau di Selasa depan. Tentu saja kita masih di Prima TV. Saya Aman Gilirian bersama Pak Fahrul Raji. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang